anak-anak sedang memasuki masa golden age. Apa itu masa golden age? Masa golden age adalah fase di mana anak memasuki masa keemasan. Pada masa keemasan ini, anak-anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang melaju dengan pesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Kesatuan Gerak PKK ke-51 tahun 2023, tim penggerak PKK Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau mengadakan lomba-lomba. Salah satunya adalah lomba penyuluhan, di mana tema yang diusung pada HKG tahun ini adalah bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh, wujudkan Indonesia tumbuh. Nah, untuk Pokja 4 sendiri, tema yang kita lombakan adalah penyuluhan kali ini tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dalam upaya deteksi masalah gizi pada balita. Baiklah, mari kita lihat bersama penampilan dari peserta lomba di Kecamatan Tanjung Redep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pasti saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andriani Putri Lestari. Saya perwakilan dari Pokja 4 TPPKK Kelurahan Saibedungun. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini mengenai pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dalam upaya deteksi masalah gizi pada balita. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu yang disebut dengan balita. Balita ini adalah bayi yang berada atau anak yang berada pada rentan usia antara 0 sampai dengan 5 tahun. Nah, pada masa ini juga anak-anak sedang memasuki masa golden age. Apa itu masa golden age? Masa golden age adalah fase di mana anak memasuki masa keemasan. Pada masa keemasan ini, anak-anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang melaju dengan pesat, baik itu pertumbuhan perkembangan motorik maupun gizinya. Bagaimana perkembangan motorik anak-anak pada usia golden age ini? Misalnya pada anak usia 2 bulan sudah bisa menggerakkan tubuhnya, menggerakkan kaki dan tangannya dengan aktif. Kemudian pada usia sekitar 4 bulan sudah bisa tengkurap dan menegakkan kepalanya dengan tegak. Kemudian pada usia 6 bulan sudah bisa merangkak, membalikkan badan. Kemudian pada 8 bulan biasanya sudah berdiri berpegangan. Dan biasanya juga pada usia 12 bulan ada yang sudah bisa berjalan. Nah, selanjutnya pada masa golden age ini kita perlu memperhatikan gizi dan nutrisi yang diberikan pada anak. Pada saat dia baru lahir diberikan ASI eksklusif dari 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya diberikan lanjutan pada usia 6 bulan ke atas, yaitu MPASI. Apa itu MPASI? MPASI adalah makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini diberikan dengan komposisi dan tekstur yang sesuai dengan usia anak tersebut. Misalnya pada 6 bulan sudah diberikan makanan yang bertekstur lumat dengan porsi yang sesuai dan juga dengan komposisi yang sesuaikan dengan usianya. Anak-anak sudah diberikan karbohidrat seperti misalnya nasi dan juga kentang, kemudian diberikan sayur mayur, diberikan lauk protein nabati seperti misalnya tahu, tempe, kacang merah. Kemudian diberikan juga protein hewani seperti ayam, ikan, dan daging. Kemudian diberikan selingan seperti buah-buahan yang dilumatkan menjadi pure buah, dan juga diberikan semacam lemak tambahan. Lemak tambahan ini bisa berupa santan ataupun minyak untuk membantu perkembangan otaknya. Kemudian selama masa golden age ini, anak-anak juga selain diberikan nutrisi dan gizi yang seimbang, juga harus difasilitasi dengan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti misalnya setiap bulan dibawa ke puskesmas ataupun dibawa ke posyandu untuk memantau bagaimana tumbuh kembangnya. Tumbuh kembang seperti apa, dipantau bagaimana berat badannya naik atau tidak sesuai dengan usianya. Begitu pula dengan tinggi badannya, apakah tinggi badannya sudah bertambah sesuai dengan usia anak tersebut. Kemudian
pada masa golden age ini juga selain memperhatikan nutrisi yang ada pada anak tersebut, nutrisi ini juga harus sudah kita tanamkan sebelum anak tersebut lahir. Hal ini berkaitan dengan 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan. Bagaimana apa 1000 hari pertama kehidupan itu? 1000 HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai anak tersebut berusia 2 tahun. 1000 HPK ini terdiri dari 5 titik kritis Bapak Ibu, antara lain yang pertama pada masa kehamilan. Di masa kehamilan ini selama 280 hari, di mana ibu harus mengkonsumsi makanan yang seimbang, gizi seimbang dan nutrisi yang baik, serta ditambahkan dengan berbagai suplemen seperti susu hamil dan juga suplemen-suplemen seperti vitamin C, vitamin B, asam folat, kalsium dan lain sebagainya. Hal itu dapat membuat anak yang ada di dalam kandungan juga dapat menyerap nutrisi yang ibu makan. Setelah itu, titik kritis yang kedua ada pada usia 0 sampai 6 bulan, yaitu 180 hari. Pada usia ini, anak hanya diberikan ASI eksklusif, tidak ada tambahan apapun, bahkan air putih. Selanjutnya, pada titik kritis yang ketiga yaitu usia 6 sampai 8 bulan selama 60 hari. Pada usia ini, anak-anak sudah diberikan MPASI. MPASI-nya terdapat tekstur khusus pada anak usia ini, yaitu tekstur lumat. Makanan yang sudah dimasak, yang sudah dihaluskan, dilumatkan, di blender ataupun disaring. Kemudian diberikan pada anak diselingi dengan ASI setiap hari. Selanjutnya untuk kriteria makanan pada anak, kriteria MPASI pada anak ini antara lain yang pertama memiliki sumber energi yang tinggi, di mana memiliki semacam kalori yang sesuai dengan usia anak tersebut, dan juga memiliki gizi-gizi mikro seperti vitamin C, vitamin A, folat, kalsium dan lain sebagainya. Selain itu juga yang perlu kita perhatikan adalah makanan MPASI ini tidak boleh menggunakan bumbu-bumbu yang tajam dan hanya menggunakan penyedap rasa secukupnya saja. Setelah itu hal yang penting yang ketiga yang kita perlu ketahui adalah makanan MPASI anak harus disukai anak dan mudah untuk dimakan. Maka dari itu setiap usia anak akan memiliki tekstur MPASI yang berbeda. Selanjutnya titik kritis yang keempat yaitu pada usia 8 sampai 12 bulan, yaitu selama 120 hari. Pada usia ini anak-anak sudah mendapatkan makanan MPASI dengan tekstur semi kasar dengan memperhatikan nutrisi dan gizi yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu titik kritis yang kelima adalah pada usia 12 sampai 24 bulan selama 360 hari. Di sini sudah masuk di usia 1 sampai dengan usia 2 tahun, di mana anak-anak sudah mengkonsumsi makanan bertekstur kasar dengan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tetap harus diperhatikan gizi dan nutrisinya juga. Kemudian jika hal itu sudah diberikan, maka yang perlu kita perhatikan lagi apakah pertumbuhannya sudah sesuai dengan usianya. Jika semua makanan yang kita berikan, ASI yang kita berikan sudah diserap dengan baik oleh tubuhnya, maka pertumbuhannya akan meningkat sesuai dengan usianya. Pertumbuhannya akan meningkat misalnya saat ditimbang, berat badannya terus naik sesuai dengan umurnya, tidak terlalu berlebihan di atas grafiknya, di atas standar grafik standarnya, dan tidak terlalu di bawah standar grafik, sehingga jika itu terjadi maka hal ini bisa dikatakan bahwa anak tersebut sehat. Begitu pula dengan tinggi badannya. Jika tinggi badannya sudah sesuai dengan usianya, maka anak itu bisa dikatakan sehat dan tidak mengalami stunting. Selanjutnya, bagaimana jika anak-anak tersebut tidak naik berat badannya? Hal ini harus kita konsultasikan ke dokter terlebih dahulu, apa penyebabnya dan kira-kira apa yang membuat anak tersebut tidak naik berat badannya, sehingga kita bisa mencari solusi dan cara untuk mengejar berat badan anak tersebut. Selanjutnya yang perlu kita waspadai jika berat badan anak tidak naik, dapat kita lihat
Jika pada usia 10 hari berat badan bayi terus turun dan tidak naik hingga usia 3 minggu. Selanjutnya, rata-rata kenaikan berat badan bayi kurang dari 100 gram per minggu selama 3 bulan pertama. Selanjutnya, berat badan bayi di bawah garis terendah pada grafik pertumbuhan standar WHO. Hal ini perlu diperhatikan ya, karena jika tidak, maka hal ini bisa dikatakan bahwa anak sedang mengalami kekurangan gizi. Selanjutnya, bila sebelum usia 5 bulan, berat badan dalam waktu 2-3 bulan beratnya turun. Kemudian, jika kita sudah memberikan MPASI, namun anak-anak tetap tidak MPASI dan ASI yang cukup, namun berat badannya tidak bisa naik atau kurang secara signifikan, maka kita harus memperhatikan kira-kira bayi anak itu terkena penyakit apa atau sedang terkena apa, seperti itu ya ibu-ibu. Misalnya bayi itu bisa menderita penyakit atau infeksi seperti mual, muntah, diare, reflux asam lambung, atau infeksi di mulut dan tenggorokan. Kemudian adanya kelainan bawaan pada kerongkongan atau lambung bayi yang menyebabkan bayi sering muntah. Pengalaman anak saya umur 40 hari sudah masuk rumah sakit karena selalu muntah ibu. Setelah didiagnosis oleh dokter, ternyata anak saya dehidrasi, selalu muntah. Jadi karena rupanya saya salah dalam memberikan ASI, dia selalu baring saat diberikan susu, harus didudukan, sehingga dia gumuh yang berlebihan sampai lewat hidung, sehingga penyerapan susu yang ada di dalam tubuhnya itu tidak bisa diserap baik. Setiap masuk ada yang keluar, setiap masuk ada yang keluar, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini dulu pemaparan materi saya. Masih ada apa waktunya? 1 menit. Oh, tapi sudah ini dapat ya. Baik Bapak Ibu, sampai sini dulu. Maaf kalau saya gemetaran, nama baru pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.